ada berita bagus buat kamu pecinta Shiba Inu. Di benzinga.com diberitakan bahwa Shiba Inu itu sedang membangun layer 2 scaling solution ya, yang gunanya untuk mengurangi gas fee. Nah, ini disampaikan oleh Ryoshi ya. Layer 2 itu disebut sebagai Shibarium. Shibarium is a layer 2 solution first proposed by Ryoshi ya. Di sini dikatakan bahwa Shibarium itu sudah fit ya, sudah 100% decentralization, making sure there is no single point of failure. Jadi memastikan bahwa nggak ada yang bakal gagal ya. Jadi tujuannya itu dia akan mengurangi gas fee dari Ethereum-nya. Kemudian Eric M ya, seorang developer Shiba Swap juga mengatakan bahwa Shibarium akan sebentar lagi akan launching ya. Mereka tidak akan menunggu progres dari rollout Ethereum 2.0 ya, untuk meluncing Shibarium ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa Shiba juga bersiap-siap masuk ke ekosistem metaverse. Ya, according to report, Ryoshi and core developer are also working on Shiba Inu entry into the metaverse ecosystem. Nah, ini adalah berita yang coba untuk mengangkat harga Shiba ya, bahwa harga Shiba itu sudah drop 65% sejak all time high-nya dia di 28 Oktober 2021 di angka 0,00008845 ya. Sekarang Shiba itu diperdagangkan di 0,00031005 ya. Apakah berita ini bisa mengangkat harga Shiba Inu? Ya, hari ini Shiba Inu agak sedikit naik ya, 1-2%. Apakah ini akan berlanjut? Silahkan dipantau hari ini dan besok ya guys. Oke guys, ada berita yang menarik juga ini tentang bagaimana Do Kwon ya, foundernya Terra Luna itu lagi bersiteru dengan SEC guys, SEC Gary Gensler. Tahu kan ya bahwa Do Kwon ini dan tim pengacaranya itu sedang menuntut SEC ya secara perdata karena dianggap SEC itu salah ketika meminta atau mengajukan surat panggilan pengadilan kepada dia dan Transform Lab. Masalah ini diawali dari keberatan dari SEC protokol dan dugaan dari SEC protokol bahwa Kwon dan Terraform Lab itu sudah melanggar undang-undang sekuritas tentang sekuritas di Amerika, di mana dengan produk mereka yang disebut Terra Mirror Protocol. Apa itu Terra Mirror Protocol? Terra Mirror Protocol itu adalah DeFi platform yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi mirroring atau dia melakukan duplikasi ya, kayak mirror ya, melakukan duplikasi atau M-asset ya. Dia melakukan pencerminan dari harga saham ya, termasuk juga harga saham yang termasuk saham-saham juga yang diperdagangkan di Bursa Efek Amerika. Jadi kayak di-back sama sebuah DeFi yang didukung atau dilandasi oleh harga-harga aset berupa saham di bursa ya. Nah, ini membuat SEC bilang bahwa Mirror Protocol itu melanggar undang-undang sekuritas ya, karena mengizinkan ya synthetic stock atau stok yang diduplikasi untuk
diperdagangkan di dalam platform Terra Luna. Ya, ini seperti mengulang kasusnya Ripple ya. Jadi dia bersiteru dengan SEC. Dan SEC kemudian lalu memanggil Kwon ya untuk datang ke SEC untuk berdialog sih ya. Nah, Kwon ini kan warga negaranya adalah Korea Selatan dan dia tinggalnya di Singapura. Dia tidak merasa berkewajiban untuk berada dalam yurisdiksi hukumnya dari Amerika. Cuma si SEC bilang ya nggak bisa gitu. Kamu kan meskipun tinggalmu di Singapura, kamu warga negara Korea Selatan, tapi platformmu itu telah digunakan oleh orang Amerika, katanya SEC seperti itu. Jadi tetap aja dia kekeh untuk memanggil si Don Kwon ini ya. Ya, dia ngirimin lewat email untuk datang ke kantornya SEC di Washington. Lalu kemudian Kwon menanggapinya dengan oke, kalau gitu aku datang gitu ya. Tapi kemudian didampingi oleh pengacara dari kantor pengacara Denton LLC, sebuah kantor pengacara ya juga besar secara reputasi di dunia ya. Nah, Kwon pun menanggapi dengan baik sebenarnya SEC. Dia berpartisipasi dalam sebuah interview video selama 5 jam pada Juli 2021, di mana Kwon diminta untuk menyediakan secara detail apa sih yang dimaksud dengan mirror protokol, strukturnya seperti apa, dan juga kepemilikan aset dari M-Asset atau MIR token pada protokol pada pengelolaan mirror protokol ini ya. Nah, tapi kemudian ya intinya mereka kemudian bersiteru dan terakhirnya adalah ya baru saja ya di Desember 17 Donton dan Don Kwon ya itu justru memperkarakan SEC ke pengadilan Amerika dan menuduh SEC itu melanggar undang-undang atas pemanggilan Don Kwon dan atas tuduhan ke Don Kwon. Nah, apakah ini akan menyebabkan harga Luna terkoreksi hari ini? Ya, karena biasanya koin-koin yang bersiteru dengan pemerintah, ya, dengan SEC, dengan The Fed, dengan negara, biasanya akan mengalami masa berat kenaikannya atau bahkan terkoreksi dalam. Anda bisa lihat dari kasusnya XRP, Ripple, kemudian dari kasusnya Algorand juga, Algo, yang semuanya berperkara dengan pemerintah ya guys. Ya, kita doakan semoga Luna tetap baik-baik aja. Yes, ada artikel menarik juga tentang rangkuman apa yang terjadi Bitcoin selama 2021. Di sini dikatakan bahwa awal mula Bitcoin itu pada Januari 2020 ya, pada Januari 2021 maksudnya, itu diawali dengan satu kenaikan yang luar biasa 40% pada minggu pertama dan Januari ya, sehingga dia bisa mencapai angka 40.000 US dollar. Kemudian hal tersebut menyebabkan ya banyak yang kemudian untung ya. Banyak yang kemudian untung ya. Dan salah satunya adalah Raver Investment di UK yang dia sampai untung 1,1 miliar US dollar karena kenaikan dari Bitcoin ini. Raver
bukan hanya Raver saja yang concern tentang marketnya yang volatile ini, tapi juga beberapa institusi investor lainnya. Nah, kemudian akhir Februari Bitcoin ini turun ya sampai 30%. Jadi awal Januari naik 40%, akhir Januari 2021 turun 30% ya. Nah, kemudian mereka banyak yang berkata bahwa secara realitas itu banyak investor yang institusi yang percaya bahwa support level Bitcoin itu di 35.000 atau bahkan di 30.000. Namun apa yang terjadi ya, JP Morgan analis kemudian bilang ya akan ada bearish jika di bawah 40 ya. Tapi kenyataannya kemudian Bitcoin naik ya sampai dengan 69.000 US dollar. Jadi kesimpulannya adalah selama 2021 itu harga Bitcoin itu banyak ditentukan oleh tweetnya dari Elon Musk. Kemudian yang kedua harga yang rilis ya, harga yang naik dari alternatif koin ya, Ethereum, Cardano dan teman-temannya. Itu juga menentukan harga dari Bitcoin. Kemudian gelombang baru dari institusi corporate untuk membeli digital aset seperti Bitcoin, dan kemudian itulah yang menyebabkan harganya itu sangat volatile ya. Sampai kemudian all time high-nya kita bisa mencatat ya terjadi pada tahun ini adalah 69.000 US dollar. Nah, demikian rangkumannya ya. Jadi dari peristiwa ini kita tahu bahwa kita harus melihat informasi-informasi berkaitan dengan tweet dari Elon Musk, kemudian bagaimana kenaikan altcoin ya secara agregasi seperti apa secara umum, kemudian bagaimana naik turunnya minat dari investor institusi untuk membeli Bitcoin dan kripto yang lain, dan juga yang paling penting juga kita selalu mengamati volatilitasnya. Nah, itu kesimpulan dari tulisan ini. Hari ini di beberapa majalah online tentang kripto itu tidak ada ya sesuatu yang menggembirakan Mas Yan ya. Jadi ini juga di Cointelegraph juga dikatakan bahwa Bitcoin itu ya sekarang masih mengalami tekanan yang cukup berat ya. Karena di sini terjadi karena mereka masih takut ya bahwa pemerintah itu masih memusuhinya, terutama tentang stable coinnya ya. Juga tentang Evergrande yang juga nggak bisa bayar utangnya, juga nyebabin harga itu semakin parah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ya dari beberapa kejadian ya seperti US Security and Exchange Commission Exchange itu kan rejected ETF. Kemudian juga di Desember tanggal 14 kemarin juga Banking, Housing and Urban Affairs ya, komite perbankan, perumahan dan urban ya, urusan urban ya, itu juga mengatakan ya bahwa dia pengen memproteksi dari konsumennya terhadap resiko dari kripto. Juga tanggal 17 Financial Stability Oversight Council FSOC juga memperhatikan ya terhadap stablecoin adoption dan juga digital asset lainnya. Mereka memberikan rekomendasi bahwa negara dan federal regulator harus mereview
ya beberapa peraturannya dan alat-alatnya sehingga bisa digunakan untuk mengatur digital asset ini ya. Nah, ini menyebabkan mood dari investor itu menjadi kacau ya, menjadi jelek ya. Bisa dilihat dari grafik CME Bitcoin Future Contract Premium. Jadi CME Bitcoin Future Contract Premium metrik ini memperlihatkan atau mengukur perbedaan antara future kontrak yang long term ya dengan harga spot ya di regular market ya. Ketika indikatornya itu negatif, ini menjadi tanda bahaya atau red flag ya. Situasi ini disebut sebagai backwardation and indicates dan mengindikasikan bahwa ada bearish sentiment ya. Jadi masih bearish ya dengan adanya red flag pada CME 2 months forward contract ini ya. Jadi Bitcoin itu ya masih di bawah 49.000 ya sampai dengan sekarang ya. Ini menunjukkan bahwa para traders institusional atau para trader besar itu seperti kurang percaya diri. Meskipun ini belum masuk ke satu struktur bearish yang sempurna ya. Nah, kalau dilihat dari top trader position ya, di sini juga terlihat bahwa ya di sini kelihatan bahwa mereka juga banyak pada short position, masih bukan long position ya. Meskipun demikian ya, sejak tanggal 3 Desember para top trader di Binance, Huobi dan OKEX itu sudah menambah leverage untuk long positionnya ya. Ini berita bagus juga ya. Jadi kita harus bisa memix atau mencampur dari berita ini, bahwa berita di atas mengatakan bahwa investor institusi itu tidak confidence karena ya pemerintah Amerika sedang memusuhi Bitcoin dan juga kawan-kawannya. Namun di lain pihak sejak 3 Desember itu sudah mulai mereka memasang long position, meskipun kemudian jumlahnya juga masih banyak yang short ya. Nah, seperti ini Binance top trader short ratio ya, long short ratio ya. Jadi yang bawah itu adalah long, yang atas itu short ya. Kita lihat kalau di Binance masih lebih banyak apa? Lebih banyak short ya. Kemudian di Huobi juga masih banyak short, dan yang menarik di OKEX sudah banyak yang long ya. Tanggal 20 Desember dilihat dari tanggal 19 di OKEX ya, dia sudah naik. Tapi di Binance dari mulai tanggal 19 itu sempat naik sedikit, lalu di tanggal 20 21 ini dia masih turun. Jadi masih banyak yang posisinya adalah short. Ya, oleh karena itu lagi-lagi kepada teman-teman traders itu silahkan teman-teman hati-hati banget Mas Yan sampai dengan Natal ya dan tahun baru, karena marketnya belum kompakan nih guys, masih banyak yang short. Dan hari ini Bitcoin masih di 46 ya, dan 46 ini adalah satu support yang kuat. Kalau saya sih tidak percaya bahwa Bitcoin itu akan masuk ke 45, 43 atau bahkan ada yang bilang sampai 40 sampai akhir tahun. Saya sih masih kurang percaya. Menurut saya Bitcoin sampai akhir tahun itu masih akan diperdagangkan swing di
di rasio 45.000 sampai 46.000 sampai 47.000 paling-paling. Jadi kalaupun turun itu nggak akan lebih dari 45.500 lah. Thank you. Terus kita lihat pada 21 Desember ini event apa yang ada hari ini, yaitu di sini ada BLS yang lagi officially main date for Space App Smart NFT ya. Dia lagi ngeluncurin NFT dan seperti sudah kita informasikan 3 hari yang lalu bahwa Avalanche hari ini listing di Kraken ya. Bagi Anda yang kemarin sudah mengikuti video kita tanggal 19, Anda tentunya sudah ambil posisi dan hari ini saatnya Anda menjual koin Avalanche Anda jika Anda memang seorang traders ya. Jadi buy the rumor, sell the news. Jadi sell the news itu maksudnya pada hari H di mana itu dilaksanakan Anda jual. Kemudian di sini Everrise itu ada ngobrol-ngobrol di Twitter sama di YouTube namanya EMA, jadi seperti forum diskusi. Kemudian Future Fintech VVT itu ada launching Future Links ya, yang akan diluncurkan tanggal 21 yaitu hari ini. Bagi para penggemar Stack ya, Stack ini banyak sekali improvement di Desember. Salah satunya juga tanggal 21 ini ada Magic Apps Cool NFT Drop ya. Kemudian Everrise ada AMA juga ngobrolin tentang DeFi Angel. Kemudian STC ada terminal rilis ya, tapi ini informasinya masih nggak jelas ya, jadi belum tentu. Hotcross ada listing di L-Bank ya, L-Bank Exchanger itu rilis Hotcross _ USDT untuk pairnya. Juga ada ADX yang ada Telegram, AMA ini nggak terlalu penting. Ini nggak penting juga ya. Jadi tanggal 21 ini masih belum banyak yang ada berita positif ya. Ya ini saya nggak tahu nih, ada koin namanya Bonli hari ini listing di KuCoin juga. Ini pasti juga akan harganya loncat kalau listing seperti ini. Juga Gig juga listing di KuCoin. Mankibel MBS juga listing di FTX. Dexigas juga listing di L-Bank ya. Kita lihat berikutnya. Ya sepertinya nggak ada yang menarik eventnya kecuali event Avalanche itu listing di Kraken ya hari ini ya. Yes guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Sarapan Kripto dari Crypto Academy. Nah, pagi ini tanggal 21 Desember 2021 di hari Selasa, market kripto masih seperti kemarin, masih bearish dan masih tidak banyak bergerak ya guys. Itu kenaikannya di pagi hari ini jam 9 itu masih 0,01% dengan kapitalisasi market global kripto itu senilai 2,19 triliun US dollar ya. Kalau kemarin sekitar 2,2, sekarang 2,19. Jadi nggak banyak perubahan ya. Dan Bitcoin dominance itu masih di angka 40%, tepatnya 40,55% dengan harga terakhir adalah 46.994,62 ya. Itu masih di support level ya guys, di angka 46.000 yang merupakan support level yang kuat. Jadi masih belum bergerak kemana-mana guys, masih stagnan di bearish moment ya. Di sini juga koin-koin dengan market cap besar
juga belum banyak bergerak ya. Bitcoin itu ya koreksi sedikit, bisa naik sedikit, nanti turun lagi sedikit ya, seperti itu juga. Binance juga sama. Solana hari ini bahkan turun 4%, yang lain-lain juga masih bergeraknya 0,0 semua ya guys. Termasuk juga Terra Luna ya. Terra Luna hari ini naik meskipun lagi ada berita bahwa CEO-nya Don Kwon itu bersiteru dengan SEC dan menuntut SEC guys. Itu bisa nanti Anda kepoin di berita kita yang udah kita review setelah setelah saya bilang tentang kondisi pasar yang umum dulu ya. Di video ini Anda bisa cari di belakang-belakang. Kemudian mengenai Avalanche juga naik 4,2% karena hari ini dia listing di Kraken guys, yang seperti yang sudah kita sampaikan 3 hari yang lalu ya. Sedangkan Polkadot itu masih turun 3%, Dogecoin juga 3%, dan Shiba Inu naik 2% guys, karena ada berita bahwa Shiba Inu ini sedang membuat namanya Shibarium. Shibarium itu adalah satu mekanisme, satu sistem untuk ningkatin kecepatannya dan menurunkan biayanya, sekaligus Shiba Inu bersiap-siap masuk ke dunia metaverse dengan Shibariumnya. Nah, itu bisa juga Anda cek di video ini di menit-menit setelah ini ya. Kemudian Polygon juga masih turun, kripto juga masih turun ya. Kita lihat secara umum, secara peringkat ya, siapa yang paling naik pesat pagi ini. Ya, pagi ini masih didominasi oleh DeFi, yaitu ada Yearn Finance YFI yang naik 10%, Refine Ref itu 10%, Helium naik 7%, IoTech 7%, Monero ya, ini adalah Metaverse ya, naik 4%, Avalanche Metaverse juga naik 4%, Holochain 3%, Terra Luna 3%, Celo 3%, IOTA 3%, Harmony One yang kemarin sempat ada events dan sudah naik pesat, hari ini juga masih naik 2% ya guys. Kita lihat Harmony seperti apa, tapi biasanya harusnya turun karena eventnya sudah berlalu kemarin ya. Kemudian Shiba Inu juga naik 2% ya. Ya, kenaikannya belum banyak, rata-rata masih ya stagnan ya. Biasanya kenaikan itu kalau yang nomor 1 kayak gini kan lebih dari 20%, tapi pagi ini Yearn Finance masih naiknya adalah 10%. Ya, itulah kondisi market pagi ini guys, tanggal 21 Desember 2021 masih stagnan, dan kita prediksi situasi stagnan ini masih akan sampai akhir tahun ya guys. Thank you.